8 kebiasaan inti harian. Ini sangat penting sekali ya. Setiap kali kalau kita ke Success Academy, dengerin leader-leader yang udah sukses, yang imperial, pada ceritanya tuh 8 langkah kesuksesan sama 8 kebiasaan inti harian. Sepertinya ini dua ini adalah GPS kita ya. Seperti kalau kita bawa mobil itu kayaknya ada GPS yang untuk menuntun kita. Jadi kita memang jalannya tadinya nggak ngerti, nggak tahu jalannya gimana. Jadi sepertinya kita jadi nggak buntu, nggak nyasar gitu. Jadi ini kita harus pelajarin di malam hari ini saya untuk menjelaskan 8 kebiasaan inti harian ini. Yang pertama itu adalah membaca buku. Ya, membaca buku itu ya buku yang memang bermanfaat ya, yang buat kita untuk mengubah karakter kita. Bacanya juga jangan lama-lama, 15 menit aja. Tapi tiap hari kita baca untuk mengubah karakter kita supaya kita lebih baik lagi untuk bisa berinteraksi dengan manusia. Karena bisnis Atomi itu adalah kita berinteraksi ke manusia dengan manusia ya. Karena manusia itu sifatnya karakternya berbeda-beda. Jadi kita belajar dari buku ini, ada beberapa buku yang suka direkomendasi dengan Pak Mek itu. Ya kalau misalnya mau tahu juga nanya aja ke Pak Mek juga dia bisa kasih tahu ada beberapa buku sangat bagus sekali ya yang untuk kita pelajarin supaya kita itu betul-betul kita pelajarin karakter kita bisa berubah jadi orang-orang itu bisa seneng ya deket kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa disenengin orang gitu. Kadang-kadang kalau kita ngomongnya nggak bisa gitu ya orang kan kayaknya terimanya sakit hati gitu. Jadi kalau kita bisa ngomongnya karena kita udah baca buku-buku ini karena dari kita baca itu dari 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 buku ini mengubah pikiran kita. Dari pikiran kita itu kan menjadi tindakan. Dari tindakan itu jadi kebiasaan lalu jadi karakter kita. Jadi karakter kita jadi belajar lebih baik lagi. Sepertinya kayak saya ini ya, saya orangnya tuh nggak kesabaran gitu. Tapi selama saya pelajarin di buku-buku ini yang Pak Mek bilangin gitu ya, apa itu saya bahasa Inggrisnya kurang pinter nih. Think and flourish ya. Itu nggak Pak Mek? Berpikir dan bertambah kaya gitu maksudnya. Ya, Jadi betul. ini buku ini memang sangat bagus. Saya sering nontonin di videonya itu ya kira-kira 15 menit. Kadang-kadang lagi seru saya bisa setengah jam gitu. Jadi memang bisa mengubah itu karakter kita. Tadinya saya nggak sabaran kalau apalagi orang kalau ngomongnya nggak enak, saya juga panasan, saya bisa semprot orang punya gitu. Tapi lama-lama karakter kita tuh berubah. Kita belajar sabar, belajar bisa apa mengasihi orang, bisa maafin orang. Dulu saya enggak loh. Kalau orang macam-macam, saya juga macam-macam gitu. Tapi memang di Atomi itu sangat bagus ya. Dia mengajarkan kita ini dari 8 kebiasaan inti harian itu juga bisa mengubah karakter kita gitu. Jadi supaya orang itu bisa lebih senang deket kita karena kita bisa bisa mengertiin mereka tuh maunya seperti apa dan kita juga bisa membantu mereka. Jadi kita perlu baca buku-buku ini untuk mengubah karakter kita ya. Nah, yang kedua ini kita harus nonton VOD ya. Nonton VOD adalah VOD itu yang tentang dengan atomi gitu. Jadi untuk pokoknya kita nonton VOD ini yang ada hubungannya sama atomi, jangan nontonnya yang macam-macam. Dulu saya memang waktu awal-awal juga nggak begitu ngerti. Jadi saya nontonnya itu drama Korea, yang drama Cina gitu, yang memang nggak ada hasilnya, nggak mendatangkan uang. Jadi akhirnya lama-lama kita dikasih tahu sama Pak Mek itu, jadi saya ngerti oh kita mesti nonton VOD paling dikit 1 hari nonton 1 video. Tapi saya belakangan itu udah kayaknya udah suka gitu sama VOD-nya Atomi. Jadi bukan hanya nonton yang
Hangil Park aja, yang leader-leader yang sukses juga tuh. Apalagi yang kayak Yani apa tuh yang nasi bakar itu saya paling suka sekali nonton dia punya. Jadi kita bisa mengerti mereka jalan suksesnya tuh seperti apa. Jadi bisa menginspirasi kita gitu. Dari inspirasi jadi memotivasi kita juga. Jadi kita bisa mengerti dari VOD itu, dari video-video mereka itu, jalan suksesnya mereka tuh seperti apa. Jadi kita boleh pelajarin juga gitu. Paling enggak ya kita nonton satu hari satu lah kalau misalnya banyak kerjaan. Apalagi yang Pak Hanggil punya ya. Karena Pak Hanggil itu adalah nakoda kapal Atomi ya. Sepertinya kita naik naik kapalnya Atomi ini. Jadi kita itu harus tahu maunya Pak Hanggil tuh seperti apa dari video-videonya itu. Jadi kita bisa tahu, oh Pak Hanggil ini ngajarin kita. Contohnya seperti bikin live skenario ya. Jadi dia kan ajarin kita bagaimana gimana gitu. Jadi kita nggak asal-asal aja gitu di Atomi. Jadi kita tahu maunya Hanggil Pak. Dia juga mendirikan Atomi itu juga nggak gampang gitu. Ya, dari orang miskin ya kan. Jadi kita juga bisa belajar dari semangatnya dia, kita terinspirasi juga. Makanya dia cuma 10 tahun aja bisa sampai kaya raya begitu. Nah, yang ketiga itu adalah mengikuti meeting ini ya kita memang udah diadakan sama Pak Mek itu 1 minggu ada berapa kali ya. Yang paling penting kan Selasa produk. Rabu kita ini memang kelas kita belajar ya, semua sama-sama belajar nih semuanya leader yang di sini untuk edukasi kepada member-membernya memang kita harus belajar. Jadi Pak Mek itu yang sabar, yang jadi kita punya eh, apa ya mentor kita ya, dia bimbing kita, ngajarin kita. Jadi memang meeting ini harus kita ikut. Yang memang mau jalanin bisnis, yang udah pakai produk, harus ikut di bisnisnya di hari Jumat gitu. Jadi kita tahu apa yang kita mesti kerjain, kita harus jalanin. Dari Pak Mike itu kan dari meetingnya kita ngerti. Apalagi produk-produknya itu kita udah diundang dari Sylvia itu yang dari Korea itu untuk memperkenalkan produk-produk yang baru. Karena di Atomi itu produknya terus menciptakan yang baru terus, keluar yang baru-baru terus gitu. Jadi bisnis ini kita betul-betul merasakan enak banget gitu. Kita nggak usah cari-cari barang, nggak usah cari-cari belanja sendiri gitu. Kayak dulu saya kalau jualan di toko itu, saya harus cari barang sendiri. Udah cari sendiri, belum tentu laku lagi. Akibatnya juga kalau nggak laku kan diobral. Tapi kalau di Atomi itu enak banget sih. Atomi udah sediain semuanya gitu. Jadi makanya kita harus pelajarin dia punya produknya, dia punya sistemnya, ya kan, marketing plan-nya. Maka kita ikutin meeting ini itu sangat penting sekali gitu. Jadi keempat itu adalah pakai produk Atomi. Jadi dari pagi dimulai kita udah pakai produk-produk Atomi sampai kita tutup mau tidur juga pakai produk Atomi. Jadi untuk juga ke satu memang kita juga butuh ya, kita pakai produk-produk ini, kita daripada kita beli di tempat lain, misalnya kita juga nggak di Atomi, kita memang harus pakai juga. Bagaimanapun juga kita mesti pakai. Contohnya sikat gigi lah, odol. Kalau kita nggak di Atomi aja kan kita juga harus beli juga di supermarket. Dulu saya selalu belinya di supermarket. Sekarang saya lihat di supermarket, saya bilang semua di Atomi udah ada. Jadi saya udah nggak perlu lagi beli-beli di supermarket. Jadi dari awal bangun tidur saya udah minum hemohim. Nah, udah minum hemohim, saya minum lagi yang lain-lain lagi. Lalu mandi kita pakai skincare. Jadi dari mulai bangun sampai ke tidur semuanya produk Atomi. Jadi produk Atomi itu udah membuat saya itu kayaknya saya udah cinta banget jadinya. Udah kayaknya kalau nggak ada produk-produk Atomi gitu ya, kayaknya gimana ya, saya tuh kayaknya kekurangan gitu. Jadi semuanya itu saya juga udah coba-cobain yang baru-baru, apalagi kalau dibilang ini ada produk baru lagi launching gitu. Nah, kita cobain supaya kita bisa cerita ke orang-orang gitu.
Kalau sendirinya kita nggak pakai, tapi kita nyuruhin orang lain pakai. Jadi sama juga kita nipu mereka. Jadi lu sendiri nggak pakai, tapi nyuruh orang yang pakai. Jadi gimana kita ceritanya produk ini bagus atau gimana? Contohnya kayak tadi aja saya juga habis tawarin teman apa tuh sinergi ampul. Terus sama dia punya alatnya yang bakal mases itu. Wah, saya cerita menjadi 1 jam gitu. Jadi tiap hari itu kita memperkenalkan terus ke member-member kita atau ke teman-teman yang kelihatannya orang yang lebih apa lebih ada uang gitu ya, yang mampu, kita kenalin yang bagus-bagus gitu, yang agak mahal. Tapi kalau yang nggak mampu kita juga jangan pandang rendah, kita juga nawarin yang lebih murah punya. Kita ajarin dia, lu coba dulu lah, coba dulu. Dari kita cinta produk itu, akhirnya kita dengan sendiri nggak usah orang yang suruh, kita otomatis ngomong terus. Ya, dari saya pagi nih jalan pagi, karena kan kaki saya habis dioperasi ya. Jadi saya tuh perlu harus gerakin kaki pagi, putar satu komplek itu 2 kali putaran. Sore saya puterin 2 kali putaran. Nah, dari situ saya kesempatan tuh, saya bisa kenal tetangga-tetangga. Jadi tiap tetangga itu saya ceritain produk-produk, karena saya udah cinta, saya udah pakai, saya udah ngerti ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi ngomong terus, mungkin tetangga juga lihat saya, tahu dia sebel, tahu nggak sebel, ya bodo amat lah. Jadi udah jadi kebiasaan gitu, kalau nggak cerita produk tuh rasanya mulutnya juga sepet gitu ya. Nah, ini sekarang kita kelima, sharing produk ya itu. Jadi saya itu ya kayak tadi yang saya udah cerita, karena saya udah suka produknya yang saya udah sering pakai, jadi saya selalu sharing-sharing ke siapa aja lah, pokoknya kenal nggak kenal saya sharing. Apalagi kayak kemarin saya hadirin ke teman-teman sekolah saya ada 90 orang, kita naik bus pergi ke hotel teman sekolah karena kita diundang kan kemarin. Ceritanya saya ke sana, wah teman-teman banyak banget. Ya mereka ya lihat muka saya, kok katanya kok lu beda sih katanya sekarang. Gue ingat lu dulu kayaknya lu kayak orang Batak katanya gitu. Saya dibilangnya kayak orang Batak, dia bilang kok lu sekarang mukanya kinclong. Ya saya mesem-mesem aja. Nah apa mau ada satu member saya itu ada di situ, dia juga pakai. Dia bilang, Ciu, lu itu dong, kenalin tuh katanya ke dia orang, katanya kasih tahu ke dia orang. Iya, nanti gue kasih tahu. Cuman sekarang lagi pada makan durian, gue nggak ngomong dulu lah. Nanti suatu hari lo orang kalau itu gue pasti ceritain. Soalnya saking banyak orang gitu, lagi makan pada durian tuh pada nggak konsen. Saya ngomong apa, mukanya pada kemana. Jadi kita juga kalau mau sharing produk juga lihat-lihat situasi, lihat kondisi, keadaannya kita bisa masuk, langsung kita masuk gitu. Kalau kelihatannya mereka kayaknya, wah pada lahap makan gitu, saya nggak mau ngomong ya kan. Jadi saya selalu lebih enak itu kayaknya orang jangan terlalu banyak gitu. Ada 4-5 orang lebih enak kita ngomong. Jadi kita sharing produk-produk apa yang kita pakai. Tapi di tas saya ada produk. Saya yang duduknya di sekeliling saya karena kita kan ke sana naik bus. Jadi di dekat bus itu di samping saya, yang di depan saya kasih mereka produk nih ini lu coba deh pakai. Contohnya itu sun cream. Sun cream ini saya selalu nggak bakal ketinggalan. Apalagi kita mau ke kebun durian kan panas tuh. Nah di orang saya suruh pakai lu ntar siap-siap aja lu muka lu pada hitam lu saya bilang gitu. Wah di orang pakai lagi. Terus saya bawa lagi yang apa body cream itu tuh yang baru tuh apa ya Mac ya saya nggak ingat tuh namanya. Yang ada 3 warna tuh yang baru ya saya suruh di orang pakai karena kita mau masuk ke kebun. Ya di orang bilang, oh lu emang itu belinya di mana ya? Jadi otomatis kan kita sharing itu di orang tanya, itu lu beli di mana ya? Langsung saya kasih flyer. Langsung udah saya kasih flyer, saya di situ udah tulisin nomor telepon saya, nama saya, hubungin saya di mana-mana. Udah saya langsung bagi-bagi gitu. Jadi kita kerjaannya cepet sharingnya. Gitu. Terus kita sekarang lanjut lagi yang keenam, penjelasan bisnis. Bagi orang yang tertarik ke bisnisnya, banyak kan mereka udah pakai produk dulu ya. Soalnya mereka yang mau bisnis itu banyak kan dari konsumen. Konsumen yang udah suka, yang udah jatuh cinta ke dia punya produknya,
Jadi saya suka bilangin gini, eh lu udah pakai produk Atomi udah keluar duit berapa lu? Udah banyak ya? Ya iyalah, gue hitung-hitung udah berapa puluh juta tuh. Lu mau nggak bisa dapat duit lagi lo di Atomi? Karena di sini di Atomi bukannya cuma jual doang, lu ada bisnisnya. Nah, kita jelasin tuh marketing plan-nya gimana gimana. Nah, ada satu member saya begitu. Nah, kemarin baru verifikasi dia punya itu rekeningnya. Nah, saya dari pertamanya dia adalah konsumen. Dan konsumen dia sering beli. Belakangan dia beli juga apa tuh namanya skincare segala macam dia beli. Nah, saya bilang, lu udah banyak begitu, lu taruhlah satu orang di kanan, saya bilang, supaya lu dapat bonus, saya bilang. Nah, kalau bisa di kanan lu terus taruh orang biar banyak lagi, supaya lu bisa terus pairing terus. Nah, saya jelasin dia punya bisnisnya di Atomi itu, uh, dia punya produknya, nggak mungkin kita bisa nggak dapat uang, karena kan dia punya produknya ada 600 jenis ya. Nggak mungkin orang nggak bakal pakai, soalnya dari kepala sampai ke kaki itu semuanya ada, ya kan? Itu semua udah disiapin oleh Atomi. Jadi lu nggak usah takut nggak ada duitnya lah, soalnya saya juga udah ngerasain duitnya Atomi itu betul-betul dia jujur dan adil, saya bilang. Karena setiap hari Selasa itu saya udah gajian, saya bilang. Saya jelasin semuanya. Terus dari gitu kalau tanggal 7 tanggal 22 saya udah terima gajian lagi, saya bilang. Mana ada satu perusahaan itu gajian sebulan 6 kali. Saya bilang saya di Atomi bisa gajiannya 6 kali loh. Saya bilang gitu. Wah, dia orang terus nanya bagaimana gimana, jadi kita jelasin marketing plan-nya gimana. Tapi bagi orang yang mau jalanin bisnis baru saya mau jelasin. Tapi kalau yang nggak mau jalanin bisnisnya, apalagi yang orang-orang tua, dia bilang, aduh gue gaptep, gue nggak ngerti nih katanya. Udah saya nggak mau jelasin, dia bilang, gue cuma mau beli aja dah. Memang sih teman-teman saya sih rata-rata banyak uang ya. Jadi dan juga mereka juga anak-anaknya udah pada sukses. Jadi saya gunakan mereka jadi konsumen saya aja gitu. Jadi lu jadi konsumen, yang bisnisnya ya saya cari lagi yang lebih mudaan, yang otaknya lebih encer gitu. Kalau yang nenek-nenek itu pada susah gitu, diajarinnya nggak masuk-masuk gitu. Diajarin begini, nanya lagi dengan pertanyaan yang sama, bolak-balik nanyanya sama, aduh pusing saya bilang. Ya udahlah, lu mendingan pakai aja lah saya bilang. Jadi di orang banyak uang, jadi saya gunain di orang jadi konsumen aja. Jadi otomatis saya banyak PV-PV dari mereka yang konsumen, mereka tidak mau jadi member juga, ya udah saya lempar ke bagi saya punya member yang aktif, yang memang mau jalanin bisnis, yang memang mau serius, yang memang dia mau bikin home party itu saya lempar ke situ PV-nya gitu. Jadi kita bisa bantu member kita dari orang-orang yang gatep-gatep itu yang nggak mau jadi member gitu. Jadi artinya konsumen itu juga penting, ya kan? Jadi konsumen itu emang berdasarkan kita di Atomi itu basisnya kan dari konsumen dulu, baru kita dari situ kita cari partner, ya kan? Cari leader di situ. Sekarang kita ketujuh ya, konsultasi. Sekarang kita jalanin bisnis ini sepertinya kita ya benar-benar bisnis manusia ke manusia ya. Kadang-kadang kita ketemu orang yang nyebelin gitu ya. Kadang-kadang ngeselin gitu, benar-benar ngeselin gitu. Contohnya saya pernah ya tawarin teman saya hemohim gitu ya. Hemohim. Dia minum, setelah dia minum, dia bilang, aduh gue nggak cocok nih katanya. Gue pusing banget katanya. Aduh, gue kayaknya udah nggak cocok deh, gue nggak bisa minum deh katanya. Uh, terus gue tanya dokter pribadi gue nih katanya. Dokter pribadi gue bilang, lu jangan minum gitu-gituan ya, herbal lu jangan minum-minum. Nah saya jelasin dong, hemohim itu bagaimana, gimana gitu. Ya kan saya jelasin. Udah deh lu jangan jelasin gue deh katanya. Lu kan bukan dokter katanya. Aduh pengen gue tabok juga tuh. Dalam hati ngomongnya udah kasar begitu, ya kita mau jelasin dia ini ya namanya kita udah baca buku, justru yang perlunya baca buku itu kita jadi belajar sabar, kita belajar interaksi sama orang, jadi kita belajar gimana. Jadi saya bilang ya udahlah lu udah nggak cocok di hemohim ya nggak apa-apa lah, tapi di Atomi itu kan banyak sekali dia punya produk, lu cocoknya apa, saya tawarin yang lain lagi.
puji Tuhan dia belanja sampai puluhan juta deh. Dia mau, yang lain-lain dia mau. Akhirnya dia bilang ya udah gue pakai kosmetik aja deh, apa skincare gue pakai di luar nggak apa-apa, asal jangan yang minum katanya gitu. Ya tapi kemarin dia pesen itu malah vitamin C 3 box gitu. Nah makanya kadang-kadang dia konsultasi ya, kadang-kadang yang nggak menyenangkan hati kita ya kita harus terima juga, kita sabar gitu. Benar juga Hanggil Pak bilang, emang kita kagak seneng, tapi depan dia kita kayaknya iya iya, oh nggak apa-apa gitu. Benar juga tuh kata Hanggil Pak gitu, ya kan. Jadi kita juga depan dia bilang iya nggak apa-apa, lu udah nggak cocok nggak apa-apa lah. Benar juga ya, kita belajar dari Hanggil Pak. Makanya nonton videonya Hanggil Pak tuh jadi pelajaran kita. Jadi bukannya kata kita apa bermuka-muka ya, tapi emang mesti begitu kali ya kenyataan, namanya kita bisnis. Nah saya bilang ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Terus dia konsultasi, terus ya udah saya tawarin yang lain-lain dia mau gitu. Karena kan di Atomi produknya kan banyak banget kan. Jadi ya udah dia konsultasi. Nah saya juga konsultasi lagi sama upline saya jadinya ke Pak Me. Kadang-kadang kita ngalamin kesulitan begini, aduh rasanya mau kemana ya. Kadang-kadang ngeselin tuh pengen muntah rasanya. Apalagi kalau ngadepin yang member-member yang aduh benar-benar yang kita susah ngatasin. Ya kita mau ngadunya ke siapa? Ya kita konsultasi kepada upline kita, kepada mentor kita. Nah dari situ kita dapat solusi. Mungkin juga kita dapat bisa jadi sabar juga gitu ya. Nah itu perlu konsultasi kepada upline. Kadang kita juga konsultasi lagi juga ke bawahan kita, ke member kita. Kita perlu juga untuk konsultasi ke mereka, mereka bagaimana keadaannya sekarang, lagi ngalamin kesulitan apa. Kita juga harus perhatiin, karena kesuksesan mereka adalah kesuksesan kita. Jadi kita harus ada interaksi, itu harus ada hubungan, mesti konsultasi ke atas ke bawah gitu. Jadi ke-8 itu adalah membangun kepercayaan. Ya, membangun kepercayaan itu justru kita membangun kepercayaan kita untuk membangun hubungan kita sama teman-teman juga ya yang belum jadi member atau yang udah jadi member. Makanya kita kalau membangun kepercayaan itu, kita sebagai leader itu kalau ngomong A ya A, B ya B. Jadi kita nggak bisa bilang, oh gue udah ngomong gini, besok kita rubah lagi. Jangan. Jadi apa yang kita omong kita harus buktiin gitu. Jadi kita membangun kepercayaan juga. Contohnya kalau kita di SA ini, ya kan, di SA ini memang sangat penting. Ini soalnya SA ini adalah saya bilang itu paling penting, paling utama. Karena di SA itu kita bisa dengerin leader-leader yang lain itu untuk membangun apa bisa membuat kita terinspirasi. Jadi dari leader-leader yang udah sukses itu kita bisa banyak belajar. Jadi kita harus contohin kepada member-member kita. Jangan kita sendirinya nggak datang ngarepin kita pengen sukses. Jadi sama juga kita kayak jadi klub babi gitu, pengen sukses tapi nggak mau kerja. Jadi kita harus sendiri contohin bahwa kita harus pergi ke ini Sukses Academy ya kan. Walaupun kita sendiri nggak ada member, kita pergi juga sendiri nggak apa-apa. Jadi untuk membangun sendiri juga harus dibangun. Karena kan kita sendiri bisa belajarin dari leader-leader yang lain itu. Jadinya kalau misalnya kita sendiri aja nggak pergi ke Sukses Academy, tapi nyuruh-nyuruhin orang, orang kan jadi nggak percaya ini leader apa ya. Sepertinya lu kok nyuruh-nyuruh gue tapi lu sendiri nggak pergi gitu. Nah dari situ juga orang nilai kita tuh bagaimana gitu. Jadi harusnya kita membangun kepercayaan itu kita memberi contoh, bisa edukasi ke mereka semua. Jadi supaya mereka itu juga jadi bisa duplikasi apa yang kita kerjakan. Jadi mereka duplikasi, member-member kita jadi percaya sama kita. Apa yang kita ngomong itu jadi mereka yakin gitu. Jadi kita jangan taunya nyuruh-nyuruh tapi sendiri nggak lakukan gitu. Jadi disinilah kita belajar semuanya, kebiasaan inti harian ini memang sangat penting. Saya bilang ini adalah GPS-nya kita. Jadi kalau kita tiap hari jalanin seperti ini, jadi nggak rasa berat lagi. Ini udah terbiasa gitu, ya kan. Jadi apa yang kita kerjakan, jadi
betul-betul ada hasilnya. Kalau kita nggak jalanin seperti ini, kita seperti orang jalannya tuh nggak tahu arahnya kemana gitu. Akhirnya kita kesasar, nggak bisa sukses. Ini adalah catatan kita ya. Kalau kita setiap hari udah lakukan, udah kebiasaan ini, kita bikin catatan. Jadi ini kan ada 8 jenis. Jadi angkanya kalau semuanya dikerjain berarti kan jadi berapa? 8 kali 30 jadi 240 gitu ya. Nah, minimal ya seenggaknya 200 lah gitu. 200 kalau misalnya kita kerjakan, kita bikin catatan, ditulisin, ditandain gitu. Kalau misalnya udah baca buku, mulai tanggal 1 kita tandain. Ini bikin sendiri aja nih ininya. Apa catatan ini. Jadi misalnya kita udah baca buku, kita kasih tanda conteng, ya kan? Udah nonton VOD, kita conteng, mengikuti meeting kayak sekarang, conteng, mencintai produk, udah pakai produk berapa banyak. Mudah-mudahan kita catetin udah berapa banyak, lama makin banyak. Jadi kita tahu itu kita udah pakai berapa banyak tuh produk. Lama-lama bisa ratusan. Terus sharing produk udah, ya kan, conteng. Terus penjelasan bisnis udah, conteng. Konsultasi udah, conteng. Membangun kepercayaan, conteng kalau udah. Nah, kalau 1 bulan itu kan 30 hari kali 8 jenis, jadi 240. Nah, kalau memang yang nggak sampai 240, bisa 200 atau 150 lah, pelan-pelan gitu. Entah lama-lama udah terbiasa jadi nggak rasa gimana-gimana lagi gitu. Kayak orang kalau misalnya udah biasa nyetir mobil, biasanya jalannya ke situ, kayak saya nih, biasanya ke Mangga 2 gitu jualan. Itu kadang-kadang kita sebetulnya hari itu libur ya, kita mau ke rumah temen gitu, tapi udah kebiasaan ke Mangga 2, nawar bajai bisa bilang, saya mau ke Mangga 2, padahal bukan mau ke Mangga 2. Nah, itulah kebiasaan gitu, ya kan. Jadi kalau kebiasaan nggak berat. Perlu 21 hari untuk menjadi kebiasaan, ya kan. Kalau udah 3 bulan berarti 90 hari untuk menjadi gaya hidup permanen. Yang seperti saya tadi bilang, kalau udah terbiasa, ya udah kayak gaya hidup ya, nggak usah disuruh-suruh juga kita udah terbiasa gitu, ya kan? Ya kayak seperti kita gitu aja lah, bangun tidur tuh terus mandi gitu. Jadi udah terbiasa gitu. Jadi udah nggak rasa gimana-gimana, udah kayak gaya hidup permanen aja gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.